Oke teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali di Budaya Komputer. Kali ini kita akan belajar tentang linked list ya teman-teman ya. Linked list itu adalah kumpulan data download yang tersusun secara sekuensial, saling sambung menyambung, dinamis dan terbatas. Linked list itu juga sering disebut sebagai senarai berantai. Oke teman-teman, untuk prakteknya langsung kita coba saja membuat sebuah linked list ya teman-teman ya. Pertama kita buat dulu sebuah file bernama single linked list 01 gitu ya teman-teman ya. Single linked list 01.cpp. Oke, lalu setelah itu kita includekan IOStream dan using namespace untuk penulisan cout dan c ini ya teman-teman ya, std. Terus kita buat main programnya seperti biasa, ada return value 0 di main program. Oke, untuk linked list teman-teman kita butuh yang namanya struktur ya. Jadi kita buat di sini struktur misalnya kita bikin namanya node gitu ya. Struktur, nah di dalam struktur ini ada elemen-elemen data atau field. Nah, kita bikin dengan tipe seperti ini, ada datanya, lalu ada alamatnya teman-teman ya, alamatnya yang menuju ke node berikutnya kita menggunakan field next gitu ya. Sekarang kita akan coba buat instansiasi untuk node-nya ya teman-teman, dengan nama node 1, node 2 ya, 2 saja dulu. Lalu node 1 kita jadikan objek dari node ya teman-teman ya, seperti ini. Lalu node 2 juga sama, objek dari node 1 ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan buat dua node gitu teman, dua node atau dua elemen ya teman di dalam sebuah linked list. Nah, nanti ini akan kita isi, node 1 isinya apa, node 2 isinya apa. Caranya kita buat seperti ini teman-teman ya. Node 1 kita isi node 1 data teman-teman. Nah, kita isi dengan 1 misalnya begini. Lalu node 1 next-nya teman-teman. Berarti kita kita rantaikan, kita konekkan dengan ke node 2. Lalu node 2 teman-teman, datanya kita isi dengan 2 misalnya ya. Lalu node 2 next-nya, karena dia terakhir maka kita isikan dengan. Oke, seperti ini teman-teman ya. Kalau ini kita jalankan, dia sudah mengisi memori komputer. Node 2 new node. Mas, ini kenapa ini kok salah? Ini kurang bintang ya teman-teman. Jadi kita harus menggunakan bintang atau pointer. Jadi untuk objeknya kita menggunakan pointer seperti itu. Oke, sekarang kita jalankan. Yang berikutnya ini node 2 apa ini? Node 2 next teman-teman ya. Node 2 next. Node 1 next sama dengan node 2. Jadi dia mengarah ke node 2.
Oke, ini berarti tidak ada lagi yang salah. Sekarang kita tinggal tampilkan, teman-teman. Kita tampilkan, kita buat lagi sebuah objek sebagai temporary, teman-teman ya. Kita buat di sini note, kita bikin misalnya temporary di sini, tapi tetap kita menggunakan bintang menunjukkan kalau itu adalah sebuah pointer ya teman-teman ya. Lalu tem ini kita isi dengan note 1 ya, dia dimulai dari note 1, lalu kita buat perulangan untuk membaca setiap note, dengan kondisi temporary itu tidak sama dengan 0. Artinya kalau tidak sama dengan 0, maka akan dilakukan perulangan dengan menampilkan time data seperti ini ya teman-teman ya. Oke, lalu dia maju ke depan, berarti time ini sama dengan time next. Maju gitu. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, sudah ada ya 1, 2. Teman-teman lihat. Ada 1 dan 2. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tambahkan 1 lagi, nanti kita buat dulu objeknya ya. Ini node-nya kita tambah jadi node 3. Oke, sini juga kita buat tambahan. Nah, copy. Kita bikin node 3. Lalu di sini next-nya ke node 3. Ya. Nah, yang 3 kita isi dengan 3 juga gitu ya. Oke, kita jalankan. Ini node 3 new node. Node 3-nya belum dideklarasikan di sini. Oke. Oke, ada 3 node sekarang teman-teman. 1, 2, dan 3. Nah, enaknya di link list itu teman-teman, kita tidak harus menuju ke 2, dari 1 ke 2 tidak harus. Kita juga bisa dari 1 ke 3 juga bisa. Jadi ini kita bikin 3 misalnya, ya, menuju ke 3. Berarti menuju ke 3, lalu ini di sini kita ganti jadi 0. Nah, yang ini menuju ke 2. Ini node 2. Jadi nanti hasilnya adalah 1, 3, 2 gitu. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, memang seperti itu di dalam link list. Itu teman-teman. Jadi ya dengan array ya sama ya konsepnya teman-teman. Kalau teman-teman untuk memahami link list memang dasarnya dari array dulu. Jadi harus mengerti array, dengan demikian kita bisa memahami link list dengan mudah gitu ya. Oke, sekarang kita menggunakan, kalau ini teman-teman kita buat seperti ini, nambah-nambah lagi. Berarti setiap kali kita nambah, kita copy lagi kan seperti ini ceritanya. Ini kalau kita bikin 4, ini 4 ya. Lalu dari 2 ke dari 3 ke 2, dari 2 ke 4 teman-teman. Node 4 kita buat seperti ini. Node 4. Ya, node 4 kita isi 4. Oke, ini kita tambahkan lagi sebuah objek 4. Oke. Hasilnya kenapa tidak muncul ya? Loh, tidak ada nulnya. Jadi 4 itu next-nya kedua. Dari
dari 1 ke 3 ya, dari 1 ke 3 ke sini. Terus dari 3 nextnya ke 2, dari 2 nextnya ke 4, berarti 4 ini harus 0 ya, supaya Anda bingung ya. Itu kita lihat hasilnya. Boleh kosong 3. Oh, ini belum dibuat objeknya di sini. 3, 4. Oke, kita jalankan lagi. Oke, dia seperti ini, 1, 3, 2, 4. Ini ya teman-teman ya. 3, 2, 4. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi saya kira ada sudah sedikit pemahaman tentang linked list ya teman-teman ya. Nah, semuanya ini kita jadikan jadi fungsi teman-teman. Kita buat dulu di sini sebuah fungsi membuat void ya teman-teman ya, buat node gitu. Kita buat node di sini. Oke. Teman-teman, ini yang ini tadi ini boleh kita jadikan jadi public di atas ya teman-teman ya. Boleh di sini seperti ini boleh ya. Misalnya kita membuat node itu kan terdiri dari yang namanya data dan alamat gitu teman-teman. Data, alamat. Terus ya kalau dia di depan berarti dia disebut header ya teman-teman. Kalau dia di belakang, jadi kalau misalnya ini satu teman-teman, satu ini, maka ini disebut sebagai headernya. Terus yang 4 ini berarti ekornya atau tail. Jadi di sini bisa kita membuat sebuah variabel lagi, misalnya di sini head, ya, header, terus tail, ya. Terus temporary, ini, nah seperti ini. Nah ketika kita membuat, maka yang kita lakukan pertama sekali berarti bahwa node ini sama dengan new node head ya teman-teman. Head sama dengan new node ini ya teman-teman ya. Oke, sekarang itu artinya head kita isi dengan data. Datanya kita isi dengan data yang dari sana yang dikirim ya teman-teman. Bisa kita kirim dengan menggunakan parameter di sini ya, dt seperti itu. Ya. Kita kirim dengan parameter, lalu headnya itu teman-teman, headnya itu nextnya itu sama dengan, karena dia baru 1 gitu ya teman, berarti nextnya dia 0, dialah semuanya gitu ya. Dia head, dia akhir, dia awal, dan tail juga, berarti tail juga ya head itu. Tail apa ya head juga, seperti ini. Inilah dia teman-teman ya, data sama dengan data. Jadi ini yang ini teman-teman. Nah ini sudah bisa kita sederhanakan seperti ini jadinya. Nah terus kita buat cetak atau seperti ini, cetak tampil gitu aja ya, tampil node. Nah, karena tampil node ini programnya sama, kita ambil aja ini. Oke, seperti ini. Iya. Nah, ini kita temnya ini kita isi dengan head ya teman-teman. Oke, udah. Kalau sudah, ini kita buang. Tinggal kita jalankan dari sini. Buat node. Buat node dengan isian 1 gitu ya. Dengan data 1. Lalu tampil ini, tampil node.
seperti ini teman-teman. Oke, kita jalankan. Ini kenapa nih? Oh, ini kurang kurung kurawal satu lagi. Ini ya teman-teman ya, sebaiknya dibuat begini. Oke, kita lihat. Satu ini berarti sudah ada yang namanya notes dengan isi satu ya teman-teman. Gitu. Nah, nanti teman-teman berikutnya kita akan membuat yang namanya insert ya, tambah note di depan atau di belakang dari note yang sudah ada. Gitu ya teman-temannya. Sementara ini dulu silakan langsung dikerjakan latihan ini ya teman-teman. Jangan lupa di upload hasilnya. Oke, saya kira cukup dulu untuk pertemuan kita kali ini.